Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-29. 1 Korintus 11 ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ini teksnya bicara soal perjamuan kudus. Nah gini, ini ada dua orang. Orang yang pertama itu dia bersikap tidak pernah mau ikut perjamuan kudus. Kenapa? Dia orang Kristen, dia tahu bagaimana hidup bergereja, dia bergereja setiap saat, tetapi setiap kali perjamuan kudus dia tidak berani ikut perjamuan kudus. Alasannya dia mengatakan bahwa saya masih sering berbuat dosa. Saya merasa tidak layak untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Dia begitu kudus dan saya begitu hina sehingga saya tidak pantas untuk ikut dalam perjamuan kudus. Nah, yang kedua itu ada orang yang ikut perjamuan kudus. Dia setiap kali ikut perjamuan kudus, tetapi hidupnya itu nggak ada sesuatu yang kemudian menggetarkan hatinya untuk berubah atas perilaku. Sebelum perjamuan kudus ya berbuat dosa, setelah perjamuan kudus ya juga sama, mengulang hal yang sama dan seterusnya. Tetapi dia selalu berusaha untuk ikut perjamuan kudus. Karena dia merasa bahwa di sanalah dia menemukan kasih Tuhan yang menebus dan mengampuni. Nah, kira-kira menurut sahabat mana yang benar? Orang A atau orang B? Boleh komen? Wah, kayak YouTuber aja gitu ya. Gini, ada dua sikap yang perlu kita berhati-hati di dalam memperlakukan perjamuan kudus. Yang pertama, kita tempatkan dia begitu tinggi sehingga kita merasa betul-betul tidak pantas untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Dia letaknya begitu jauh di atas sehingga kita berjarak dan gak mungkin layak menerima itu. Bahkan kita nggak mungkin menyentuh itu. Padahal perjamuan kudus mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan di surga itu datang ke dunia, merengkuh kita, mencintai kita dan menebus kita. Yang hina ini diangkat, dipeluk dan ditebusnya. Sikap yang kedua, yang ekstrim yang lain dari itu adalah menganggap ringan, menganggap sepele, dan menganggap rendah perjamuan kudus itu. Cuman roti dan anggur aja, ya seremonial lah, ikut perjamuan dan seterusnya. Daripada nanti nggak ikut ditanya-tanya gitu ya. Tetapi nggak ada sesuatu yang menggerakkan hidupnya dan menggetarkan hatinya. Gak ada perubahan yang dia tunjukkan dengan sungguh-sungguh melalui peristiwa perjamuan kudus itu. Ini dua ekstrim yang tentu kita tidak boleh berada pada dua posisi itu. Tuhan hadir untuk merengkuh kita yang hina ini. Tuhan hadir untuk menopang kita yang lemah ini. Maka kita perlu untuk menyambut panggilan
perjamuan kudus Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi juga tidak kemudian kita dengan seenaknya sembarangan, dengan makan dan minum anggur perjamuan dengan tanpa menyiapkan hati, nggak ada makna yang kita hayati, ya sekedar saja dan perilakunya nggak ada dampak sama sekali atas hidup. Itu nyepelek. Jadi berada pada dua ketegangan ini. Menghormati dengan sungguh-sungguh, walaupun kita nggak layak, kita dilayakkan Tuhan, dan kemudian kita menerimanya dengan menghayati peristiwa Kristus yang menebus kita. Di sana kemudian kita tergerak hati, terkuatkan kembali hidup, kita menjalani dengan cara baru sesuai dengan iman Kristen, dan memperbaharui hidup semakin baik, semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Maka perjamuan kudus menjadi alat pemeliharaan iman dan pemeliharaan kehidupan kita. Kiranya kita menyambut perjamuan kudus dengan kegirangan sekaligus dengan gentar hati, supaya kita boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Cinta-Mu yang besar menopang kami dalam peristiwa Yesus Kristus yang menebus dosa kami. Dan peristiwa besar itu kami terus ingin hayati berulang-ulang dalam sakramen perjamuan kudus. Dan melalui bacaan ini Engkau mengingatkan kami supaya kami menempatkan perjamuan kudus dengan cara yang benar, dengan rasa hormat, kagum, dan gentar, namun juga terus merayakan cinta-Mu yang besar, melayakkan kami yang hina dan berdosa untuk ada di meja perjamuan-Mu. Kami mohon, kami serahkan setiap penghayatan kami di dalam kami berada dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai sahabat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.